Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahman Mulyatama. Saya Muhammad Iza Ramadan. Saya Medi Fabrilana. Dan saya yang tukang rekam Dimas Prayoga. Dan saya Rohit Ridwansyah. Di sini saya ingin mewawancarai guru SMK Negeri 2 Pontianak dengan Ibu. Saya Ibu Elisa Nugraini, pengampu pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 2. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dengan materi Pancasila. Dan pertanyaannya mencari bagaimana sejauh Ibu tentang Pancasila. Tentang Pancasila ya. Ya. Pancasila itu kan dasar negara Indonesia, dasar negara ideologi paling fundamental. Jadi Pancasila itu merupakan sumber kokoh kehidupan Indonesia, karena yang namanya dasar negara itu harus kuat. Nah, Pancasila sendiri itu salah satu fungsinya sebagai filter. Filter di sini itu penyaring. Saya katakan lebih sederhananya, dia menyaring sesuatu yang baik kita gunakan dan sebaliknya, menyaring sesuatu yang buruk itu tidak kita gunakan. Karena mengingat lagi, Indonesia itu adalah negara dengan adat atau kebiasaan ketimuran. Kalau berbicara tentang habits atau kebiasaan sekarang, yang semua kehidupan serba westernisasi, yang mengarah ke kebebasan, kalau tidak didasari dengan Pancasila, pasti akan susah. Makanya Pancasila itu sangat penting sekali fungsinya sebagai filter penyaring. Dengan pertanyaan kedua, mengapa di setiap jenjang pendidikan lebih tinggi mendapatkan makul dengan Pancasila? Oh, ya, setiap jenjang pendidikan harus wajib menempuh mata kuliah Pancasila, apapun jurusan yang diambil, meskipun itu bukan jurusan pendidikan Pancasila. Kenapa wajib? Karena Pancasila itu hubungannya erat dengan moral. Moralitas harus baik. Kalau moral baik, maka baiklah semuanya. Semua sila dalam Pancasila mengajarkan kebaikan. Makanya setiap jenjang kehidupan dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi, Pancasila sangat dibutuhkan karena untuk membangun kebaikan moral. Oke, dengan pertanyaan ketiga, metode dan cara seperti apa Pancasila itu bisa untuk dipahami oleh masyarakat ataupun mahasiswa? Harus dengan metode langsung. Metode langsung itu harus terjun ke masyarakat langsung, harus terjun ke mahasiswa langsung. Menurut saya sudah tidak zamannya lagi kita belajar dengan teori ya. Jadi kita harus menyontohkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini loh baik. Oh, kamu nggak sholat jamaah kah? Ini baik loh. Nah, harus mencontohkan seperti itu, real dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, menurut Ibu. Oke, dengan pertanyaan keempat, mengapa banyaknya masyarakat ataupun mahasiswa itu dengan mencolek atau menganut dengan nilai-nilai Pancasila dengan pelecehan seperti kriminal di luar? Gimana? Nomor 4 gimana? Kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa yang melecehkan atau seperti bully terhadap mahasiswa lain dengan mencolek ataupun Hubungan dengan Pancasila gitu kan? dengan Pancasila. Gak sesuai ya tindakan bullying, pelecehan seksual, dan lain sebagainya itu dengan ajaran Pancasila. Karena semua ajaran Pancasila itu mengarah tentang kebaikan. Contoh nih, sila 1 mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Sila kedua, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan ketiga, bagaimana cara manusia itu membangun sebuah persatuan. Sila keempat, bagaimana cara manusia itu menyelesaikan masalah tanpa pertentangan. Hubungan kelima atau sila kelima, cara menciptakan keadilan. Jadi kalau misalnya ada bullying, ada pelecehan seksual, hal itu sangat sekali bertentangan dengan Pancasila. Karena tidak ada satu sila dalam Pancasila yang mengajarkan tentang keburukan. Semuanya baik. Itu menurut Ibu. Ya,
Terima kasih atas wawancaranya Ibu Elisa. Ya. Saya pamit dari Politeknik Negeri, mahasiswa dan kawan-kawan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Marian SPD selaku guru mata pelajaran PKN di SMA Negeri 11 Kota Pontianak. Pertanyaan yang pertama nih, Bapak Ibu, di sekolah ini ada atau tidak pelajaran Pancasila atau PPKN? Ada. Yang kedua nih, Bu, pentingkah pelajaran PPKN ini untuk siswa? Penting karena tentu saja penting karena pelajaran PKN ini kan dapat membentuk pribadi dan karakter siswa kan, untuk menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga nih, Bu, menurut Ibu cara mudah untuk belajar Pancasila itu seperti apa, Bu? Kalau di dalam pembelajaran PKN yang lebih mudah itu dengan cara diskusi agar anak-anak itu terampil dan mereka itu bisa berirama mengembangkan wawasan dan pengetahuan mereka, dan diiringi dengan berbagai macam materi dan disesuaikan dengan karakter mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan agar siswa tersebut mudah memahami pembelajaran PKN. Yang keempat, menurut Ibu, jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabnya maraknya kasus-kasus di luar Pancasila itu seperti apa, Bu? Bisa terjadi tindakan kriminal yang tidak diinginkan. Terus seseorang yang memaksa kehendaknya ya kan, Iya, Bu. terhadap orang lain, misalnya kayak meminta sesuatu tetapi tidak dikasih, pada akhirnya itu terjadi sebuah pertikaian, ya kan? Perbedaan perlakuan misalnya antara suku, agama, ras dan golongan. Nah, kadang kan orang itu karena berbeda agama sering membuli kan. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, maraknya sekarang anak SMA itu sangat gampang untuk membuli antara satu sama lain. Maka dari itu saya selalu menekankan baik kita itu beragama Islam maupun non Islam, baik kita jangan ada suatu perbedaan di antara kita untuk membuat seseorang yang sakit hati. Sekian dari pertanyaan saya, Bu. Mohon maaf jika ada kata saya yang kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Farizal dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Perkenalkan, nama saya Nurul Lasri dari SMA Negeri 11 Pontianak, kelas 10 IPS 4. Ini saya ada pertanyaan dia, Kak. Apakah di sekolah Kakak ada mendapatkan pembelajaran Pancasila atau lebih tepatnya PPKN? Ada, karena PPKN itu sangat penting dan Mengapa Pancasila harus berlaku di setiap jenjang pendidikan? karena jika tidak ada Pancasila di jenjang pendidikan, maka siswa akan sebenarnya melakukan hal-hal terlarang karena dia tidak mengetahui norma yang ada. Apa saja nilai Pancasila yang dapat kita pahami di kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat berpenting dalam hidup kita karena agama itu adalah yang hidup kita. Contoh pertama, kita beribadah bersama-sama keluarga, toleransi sesama teman walaupun agama kita berbeda dan tidak berbeda-bedakan teman. Makasih ya, jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana, perwakilan dari Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari SMA 11 dengan Pak siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Syafira dari kelas 10 IPS 4, asal sekolah dari SMA Negeri 11 Pontianak. Pertanyaan utama saya ingin menanyakan, mencari dari berbagai sumber tentang sejauh mana pemahaman sendiri tentang pendidikan Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi negara di mana untuk menciptakan sebuah pendidikan yang cinta dan teratur.
Baik, pertanyaan kedua adalah mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Karena itu sangat penting, jika tidak adanya Pancasila, maka kehidupan di masyarakat akan bisa berpecah belah. Pertanyaan saya terakhir adalah metode atau cara seperti apa menunjukkan Pancasila itu harus dibuat agar mudah dipahami dan dimengerti. Seperti memberikan pendidikan kepada orang-orang mereka, di mana disiplin sangat penting, jika tidak, maka orang bisa melanggar sebuah peraturan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iza Ramadan dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya di sini akan membicarakan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dari Sekolah SMA Negeri 11 Pontianak. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 10 IPS 4. Pertanyaan yang pertama ini bang, menurut abang pemahaman dari Pancasila itu seperti apa sih? Pemahaman dari Pancasila adalah Pancasila sebagai sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua bang, mengapa sih pendidikan Pancasila atau PKN itu harus ada di jenjang pendidikan? Karena Pancasila sebagai ideologi negara karena Pancasila sebagai ideologi negara, oleh karena itu harus ditanamkan pemahaman Pancasila sejak dini. Pertanyaan yang terakhir, menurut saudara, mengapa banyak kasus kekerasan yang disebabkan kurangnya nilai Pancasila? Masyarakat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Romi Tipansa dan nama Saya Aulia Fiadani dari SMA Negeri 11 Pontianak. ya. Dan di sini saya akan sedikit menanyakan dan Pancasila. Ini saya mau bertanya, di sekolah ini ada atau tidak pelajaran Pancasila? Di sekolah ini ada tentang pelajaran Pancasila, yaitu pada PKN. Menurut kakak pelajaran PPKN ini untuk siswa baik atau tidak? Baik, karena siswa diajarkan untuk mengenal nama-nama dan cara Dan menurut kakak cara mudah untuk belajar Pancasila itu seperti metode apa, atau metode online atau offline? Dan yang terakhir, menurut kakak, jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabkan maraknya kasus menurut kakak, jika kurangnya pendidikan Pancasila itu, pendapat kakak gimana dari segi lingkungan? Nama saya Dimas, nama abang siapa? Nama saya Raifal Faisalino. Oh. Kali ini saya mau nanya nih bang tentang Pancasila nih bang. Nomor 1 nih di sekolah nih ada atau tidak pelajaran Pancasila bang? Ada tuh bang. Ada bang. Nomor 2 nih bang, pentingkah pelajaran PPKN ini untuk siswa? Penting bang, karena mencakup aspek kehidupan. Yang ketiga nih, menurut kamu cara mudah untuk belajar Pancasila itu seperti apa bang? Dengan tatap muka atau online sih bang. Menurut kamu jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabkan maraknya kasus-kasus di luar Pancasila itu seperti apa bang? Contoh sih kenakalan remaja bang. Oh iya, banyak sering jadi kok tak Pancasila ya bang. Oh. Berapa masih bang yang itu ya bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofid Ridwansyah dan nama bang Ridwan Dwi Kirana. Kali ini menanya tentang di sekolah ini ada atau tidak pelajaran Pancasila atau PPKN? Oh ada. Pertanyaan kedua, pentingkah pelajaran PPKN ini untuk siswa?
penting karena untuk mencakup aspek-aspek kehidupan tidak. Oh iya. Oke, yang nomor 3, menurut kamu cara mudah untuk belajar Pancasila seperti apa? Dengan cara tatap muka atau langsung. Oh iya. Menurut kamu jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabkan maraknya kasus-kasus di luar Pancasila? Seperti tawuran, kenakalan remaja dan lain-lain. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Paryoga. Abang, Kenalkan, nama saya Karpian Asdadi. kali ini saya mau nanya nih bang tentang Pancasila nih bang. Yang pertama tanyaannya, di sekolah ini ada ndak pelajaran Pancasila menurut abang? Ada bang, ada. Pentingnya pelajaran PPKN itu untuk siswa itu seperti apa bang? Karena ada aspek sosial atau kehidupan sehari-hari itu selalu ada. Oke. Yang ketiga, menurut cara mudah untuk belajar PPKN menurut abang gimana bang? Seperti tatap muka atau online. Yang keempat, menurut abang jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabkan maraknya kasus-kasus di luar Pancasila seperti apa bang? Seperti kenakalan remaja dan kasus pembulian. Siapa kak? Fasya. Jadi saya mau nanya kan tentang tugas Pancasila nih kak. Yang pertama, di sekolah ini ada enggak atau pelajaran Pancasila menurut kakak? Ada. Ya. Yang kedua, penting ke pelajaran Pancasila ini untuk siswa. Penting. Yang ketiga, menurut kakak nih cara mudah untuk belajar Pancasila seperti apa kak? Cara itu menghafal dan mengingatnya. Yang keempat, menurut kakak jika kurangnya pemahaman dalam Pancasila dapat menyebabkan maraknya kasus-kasus di luar Pancasila itu seperti apa kak? Kalau misalkan kita tidak tahu itu, kita bertanya sama kawan-kawan kampus lah kita. Iya kak, itu kak. Makasih kak. Maaf. Yang kakak siapa nama? Saya mau nanya juga tentang Pancasila kak. Menurut kakak di sekolah kakak ini ada nggak Pancasila? Nomor 2 nih kak, penting nggak pelajaran Pancasila untuk siswa? Yang ketiga juga, menurut kakak cara mudah untuk belajar Pancasila seperti apa kak? Kalau kita dapat menyebabkan kasus dia juga tapi kurang kawan sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan saya akan wawancara pedagang kaki lima yang berada di Pasar Dahlia yang bernama Bapak Romli, dan saya sendiri dan teman-teman saya sudah sedang sibuk, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya ke pedagang kaki lima Bapak Romli tentang pemahaman tentang pendidikan Pancasila. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Bapak tentang pendidikan Pancasila? Ya, kalau menurut saya sih, kalau masalah pendidikan Pancasila, sepengetahuan saya dan selama ini saya baru tahu Pancasila ke-1 aja. Masalahnya kan Pancasila ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya ngerti itu kan, bahwa Tuhan itu yang sering kami sembah itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau masalah kedua, ketiga, keempat atau kelima itu saya kurang paham. Masalahnya mau dibilang keadilan seluruh rakyat Indonesia, kayaknya masih belum adil. Pemerintah ini masih kurang adil kayaknya sih. Ya tak tahulah kalau masalah yang lain. Kami sih sepengetahuan kami
baru ke Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa aja lah itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, dan harapan Bapak untuk pendidikan Pancasila itu seperti apa? Ya, makanya dilaksanakan itu kan biar anak-anak itu mengerti, untuk penerus bangsa, biar mengerti apa artinya Pancasila. Mudah-mudahan anak-anak pendidikan ini memahami semua Pancasila, tidak seperti kami kan orang pendidikan yang minim kan. Mudah-mudahanlah anak-anak yang penerus kami bisa mengerti Pancasila itu sampai di mana, bisa mengenali, dan di samping itu pun bukan cuman bisa mengenali, juga bisa melaksanakan. Kalau umpama dia jadi pejabat, bisa melaksanakan. Begitu harapan kami. Oke, pertanyaan yang ketiga, cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus diberikan agar mudah dipahami? Ya, sederhana aja. Kalau umpama kan pengen memahami Pancasila itu kan tinggal diterapkan sama anak-anak yang istilahnya yang masih dalam pendidikan lah. Kalau umpama kan dia lagi sekolah, ya dipelajari lah umpama arti Pancasila itu seperti apa, dan pendidikan Pancasila itu seperti apa, dan pengen melaksanakannya itu seperti apa. Cuman kadang-kadang anak-anak itu cuman pandai teknya aja. Kadang-kadang setelah jadi pejabat dia kebanyakan tidak bisa memahami dan tidak bisa melaksanakan arti Pancasila itu yang sebenarnya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat. Menurut Bapak, setujukah banyaknya kasus kekerasan, korupsi, pelecehan terhadap Pancasila yang terjadi di Indonesia salah satu penyebabnya kurangnya pendidikan Pancasila? Coba beri alasan. Nah, itulah kadang-kadang pemerintah kita ini kadang-kadang kurang menerapkan Pancasila itu terhadap anak-anak didik itu. Makanya kadang-kadang anak didik itu timbullah emosi-emosi, timbullah tawuran. Sebenarnya macam-macam tawuran itu kan bukan pendidikan Pancasila. Itu kadang-kadang anak-anak didik kita itu seperti itu. Itu sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi sih dari gurunya sendiri, macam mana mendidik anak biar anak tidak tawuran. Kalau sebagai guru mendidik anak yang baik, insya Allah anak baik. Di samping itu pun pendampingan orang tua sama anak biar anak yang tidak ikut tawuran, berilah tahu. Kalau umpama ada tawuran, bilanglah sama anaknya, jangan ikut-ikutan seperti itu kan. Karena itu bukan mendidik sama anak-anak, itu menjerumuskan anak-anak, dan itu memutus masa depan anak-anak kita. Ya, oke, terima kasih. Dan sekian dari saya, Rohid Ransa dan Bapak Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.